Halo, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabar hari ini? Ibu harap semua siswa-siswi dalam keadaan sehat walafiat dan semangat untuk mengikuti pelajaran seni budaya pada pagi hari ini. Sebelum kita memasuki pemaparan materi, alangkah baiknya kita buka pembelajaran kita dengan doa terlebih dahulu agar pelajaran atau materi yang akan kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Untuk itu, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya untuk absensi kehadiran seperti biasa sudah Ibu unggah linknya pada Google Classroom masing-masing. Silahkan diklik dan diisi. Selanjutnya untuk siswa yang tidak mengisi absensi kehadiran pada hari ini akan Ibu kirim nanti setelah selesai pembelajaran pada grup kelas masing-masing. Baiklah, pembahasan kita kali ini kita akan membahas tentang seni tari kreasi. Sebelum memasuki pemaparan materi atau Ibu menjelaskan tentang materi seni tari kreasi, di sini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran kali ini. Yang pertama, siswa mampu memahami tentang seni tari atau mendeskripsikan tentang pengertian seni tari. Yang kedua, siswa harus mampu memahami jenis-jenis dari seni tari. Yang ketiga, siswa mampu mendeskripsikan konsep, teknik, dan prosedur dalam berkarya seni tari kreasi. Yang keempat, siswa mampu mendeskripsikan nilai estetis yang terdapat pada seni tari kreasi sesuai dengan iringan. Baiklah, kita langsung saja masuk ke materi. Ada yang tahu seni tari itu apa? Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai dasar dari seni tari. Jadi, menurut KM Wisnuwardana, tari merupakan ekspresi gerak dengan media tubuh. Sedangkan menurut F. Hawkins, tari merupakan ekspresi hati manusia yang diubah ke dalam imajinasi dalam bentuk media gerak yang disimboliskan sebagai ungkapan si pencipta. Nah, seni tari itu sendiri adalah sebuah seni yang mempelajari tentang gerak tubuh berirama yang dilakukan di tempat dan waktu tertentu yang berguna untuk mengungkapkan perasaan, maksud, dan pikiran serta merupakan perpaduan antara raga, irama, dan rasa. Seni tari ini dibagi atau dikelompokkan ke dalam beberapa genre atau aliran atau jenis. Yang pertama yaitu tari tradisional. Tari tradisional ini dibagikan menjadi dua juga, yaitu tari tradisional klasik dan tari tradisional kerakyatan. Yang kedua yaitu tari kreasi baru. Tari kreasi baru ini juga dibagi menjadi dua, yaitu tari kreasi baru pola tradisi dan tari kreasi baru non pola tradisi. Dan yang terakhir yaitu tari kontemporer. Nah, dari beberapa kelompok aliran atau jenis dari seni tari tersebut, kali ini kita akan membahas tentang konsep, teknik, dan prosedur dari seni tari kreasi atau berkarya seni tari kreasi. Nah, kali ini kita akan membahas tentang seni tari kreasi. Seni tari kreasi itu sendiri merupakan bentuk gerak tari baru yang dirangkai dari perpaduan gerak tari tradisional kerakyatan dan gerak tari tradisional klasik. Selain bentuk geraknya, irama dan busana juga merupakan hasil modifikasi dari tari tradisi. Untuk tari kreasi ini mungkin Ibu rasa siswa-siswa juga sudah pernah melihat, mungkin pernah menonton di televisi mungkin, atau menonton secara langsung, atau di sosial media seperti YouTube dan lainnya. Itu sudah sangat sering
tampilkan yaitu merupakan hasil perkembangan gerak dari seorang seniman-seniman atau koreografer yang ditampilkan dan dikembangkan melalui tema atau konsep yang sudah mereka pilih. Dan selanjutnya itu kita masuk ke materi pokok untuk pembelajarannya ini, yaitu tentang konsep, teknik, dan prosedur dalam berkarya seni tari kreasi. Konsep dalam suatu karya tari yaitu sama dengan ide pokok atau tema yang akan diangkat seorang koreografer yang dipilih untuk dijadikan sebagai landasan penciptaan karya tari. Di sini lebih biasa misalnya tentang tema atau alur cerita yang akan dibawa dalam penggarapan atau penciptaan gerak tari tersebut. Selanjutnya untuk konsep penciptaan itu terdapat sumber-sumber dalam penciptaan geraknya atau landasan yang akan diangkat dalam penciptaan gerak, yaitu ada 4. Yang pertama adalah peniruan terhadap perilaku manusia, yang kedua peniruan terhadap perilaku binatang, yang ketiga perwujudan tokoh cerita, dan yang keempat mengacu lagu. Baiklah, di sini akan Ibu jelaskan satu persatu dari keempat sumber penciptaan gerak ini. Yang pertama tentang peniruan terhadap perilaku manusia, di mana di sini seorang koreografer dituntut untuk membuat suatu tema dari lingkungan sekitar atau lingkungan sekitar masyarakat, di mana di situ yang akan diangkat tentang misalnya karakter seorang manusia di dalam suatu masyarakat atau di dalam suatu keluarga, di dalam suatu lingkungan, dan itu tergantung dari seorang koreografer. Yang kedua, sama juga seperti perilaku binatang, peniruan terhadap perilaku binatang. Di situ yang diangkat adalah tentang apa sih yang menarik dari dari seekor binatang ini yang akan diangkat, tentang kehidupannya kah, tentang karakter seekor binatang tersebut kah. Nah, itu akan tergantung dari seorang koreografer sendiri. Lalu yang ketiga yaitu perwujudan tokoh cerita. Di sini biasanya lebih kepada tentang mengangkat sebuah tokoh, misalnya tentang seorang pahlawan kah yang digarap menjadi suatu cerita dalam tari, ataukah tentang kerajaan-kerajaan, seorang tokoh raja yang dimana di sini akan diangkat tentang kepribadian seperti apa sih, karakternya seperti apa sih, karakter seorang tokoh ini seperti apa sih. Nah, di situ yang akan diangkat dalam penciptaan gerak atau garapan suatu gerak tari. Jadi di situ akan menceritakan tentang tokoh tersebut dari awal hingga akhir, akan menceritakan tentang jalan cerita tokoh tersebut. Itu tentang perwujudan tokoh cerita. Dan yang ketiga mengacu lagu. Di sini kalau tentang mengacu lagu mungkin sudah sangat sering dan sangat familiar sekali bagi siswa-siswa, karena sumber dari mengacu lagu ini lebih kepada tentang modern dance atau biasanya cover dance. Misalnya seperti yang Ibu contohkan di sini tentang yang lagi biasanya viral itu, misalnya tentang di YouTube itu misalnya tentang Blackpink. Di situ musiknya sudah ada, tinggal dari seorang cover dance ada, atau tentang atau dari seorang koreografer aja ingin membuat gerakan itu seperti apa, tapi lagunya sudah disediakan. Nah, itu lebih kepada sumber mengacu lagu. Dalam proses penciptaan gerak, selain sumber penciptaan, terdapat pula elemen-elemen pada tari, yaitu ada 3. Yang pertama, unsur ruang, waktu, dan tenaga. Unsur ruang di sini diartikan menjadi 2, yaitu ruang sebagai tempat pentas dan ruang yang diciptakan oleh penari. Ruang sebagai tempat pentas ini biasanya kita kenal sebagai tempat arena atau panggung di mana tempat suatu tari ditampilkan. Sedangkan ruang yang diciptakan oleh penari yaitu luas atau sempitnya gerakan penari dalam melakukan pergerakan. Misalnya seorang penari laki-laki di mana harus dituntut menggunakan gerakan yang lebih luas. Begitu pula juga dengan
gerakan seorang penari di mana dia harus lebih lembut, lebih anggun. Nah, di situ lebih yang dimaksud dengan ruang yang diciptakan oleh penari ataupun langkah ataupun gerakan yang diciptakan itu antara luas dan sempitnya suatu gerakan. Yang kedua, unsur waktu. Nah, unsur waktu dalam tari itu lebih terkait dengan masalah ritme atau irama gerak yang dibawakan oleh penari. Nah, di sini untuk unsur waktu itu bukan tentang durasi waktu penampilan penari, bukan ya, tetapi adalah tentang tempo yang dibawakan oleh penari. Selanjutnya, untuk unsur tenaga dalam sebuah pergerakan gerak tari akan terkait dengan masalah penggunaan tenaga penari, di mana di sini kita akan menilai sebuah tarian tersebut gagah ataukah lembut itu melalui unsur tenaga dalam elemen tari. Setelah kita mempelajari konsep, selanjutnya kita akan mempelajari tentang teknik tari dalam berkarya seni tari kreasi. Teknik dalam seni tari adalah cara atau tahapan dalam proses melakukan suatu gerak yang akan dikembangkan menjadi sebuah karya dengan tidak terlepas dari unsur estetis. Di sini setelah kita mempelajari konsep atau memilih tema dalam penciptaan gerak dan juga kita telah memilih sumber penciptaan gerak, akankah dari perilaku manusia, perilaku binatang, perwujudan tokoh ataupun mengacu lagu. Di sini kita dituntut untuk mengetahui teknik dalam penciptaan gerak tersebut. Seumpamanya kita telah memilih tema tentang peniruan terhadap perilaku binatang, di mana di sini kita harus memiliki teknik-teknik yang sesuai dengan tema yang telah kita pilih. Bagaimanakah teknik binatang itu bergerak, teknik binatang berjalan, sehingga kita mengubahnya menjadi suatu gerakan-gerakan tari dengan tidak melupakan nilai-nilai estetis agar menjadi lebih indah. Itu tentang teknik tari. Selanjutnya yaitu prosedur dalam berkarya tari kreasi. Setelah kita memilih konsep atau tema yang telah kita pilih, setelah itu kita mempelajari teknik-tekniknya, selanjutnya kita harus mengetahui prosedur. Nah, prosedur dalam tari ini yaitu adalah merupakan langkah-langkah dalam berkarya seni tari. Langkah-langkah yang pertama di mana kita harus mempersiapkan penampilan, yang pertama mungkin kita harus mempersiapkan tadi kayak konsep, setelah itu latihan, penggarapan, setelah itu penampilan dari unsur-unsur pendukung tari yaitu set panggung, properti, busana dan tata rias dan sebagainya. Nah, di sini juga kita juga harus menyiapkan penampilannya harus seperti apa. Begitu untuk prosedur dalam berkarya seni tari kreasi. Selanjutnya, nilai estetis tari. Estetis atau nilai estetika adalah nilai keindahan yang terdapat dalam karya seni. Nilai estetis tari terletak pada keindahan geraknya. Keindahan gerak tersebut dapat dilihat berdasarkan kriteria berikut, yaitu wiraga, wirama, dan wirasa. Wiraga digunakan untuk menilai kompetensi menari. Wiraga meliputi keterampilan menari dan hafal terhadap gerakan. Wirama digunakan untuk menilai kesesuaian dan keserasian gerak dengan irama atau iringan, serta kesesuaian dan keserasian dengan tempo. Sedangkan wirasa digunakan untuk menilai kesesuaian gerak dengan tema tari yang terlihat dari cara penari memberi penjiwaan terhadap tari. Musik iringan. Musik iringan terbagi menjadi dua, yaitu musik internal dan eksternal. Musik internal yaitu musik atau bunyi-bunyian yang berasal dari anggota tubuh, jentikan jari, dan hentakan kaki. Musik internal ini biasa kita lihat pada tari saman, di mana di situ seorang penari dituntut untuk menghasilkan bunyi dari tepukan tangan, jentikan jari, dan juga hentakan-hentakan kaki.
Selanjutnya musik eksternal. Yang dimaksud dengan musik eksternal adalah bunyi-bunyian atau suara yang berasal dari bunyi-bunyian alat musik atau instrumen. Kalau musik eksternal ini sudah sering kita lihat ya pada alat musik, misalnya gitar, ada alat musik biola, alat musik drum, dan juga alat musik tradisional itu ada seperti gamelan. Fungsi iringan itu sendiri terhadap seni tari yaitu yang pertama, sebagai iringan penyajian tari, yang kedua, menambah semarak dan dinamisnya tari, yang ketiga, mengatur dan memberi tanda efektif gerak tari, yang keempat, pengendali dan pemberi tanda perubahan bentuk gerak, dan yang terakhir, penuntun dan pemberi tanda awal dan akhir dari tari. Mungkin sekian pemaparan materi hari ini tentang konsep teknik dan prosedur berkarya seni tari kreasi. Ibu harap untuk masing-masing siswa mempelajari kembali materi pada hari ini dan dapat memahami materi pada hari ini. Dan untuk masing-masing siswa pula, bila perlu mencatat poin-poin penting yang telah Ibu jelaskan pada pemaparan materi tadi. Selanjutnya, untuk evaluasi pelajaran hari ini, Ibu sudah mengirim tugas pada Google Classroom-nya masing-masing. Silakan diperiksa dan dibuka tugasnya serta dikerjakan. Ibu memberi tugas tentang analisis, yaitu siswa akan menganalisis sebuah tari kreasi atau beberapa tari kreasi, di mana di situ berpedoman pada elemen-elemen tari, yaitu yang tadi ada 3 elemen, yaitu unsur ruang, waktu, dan tenaga. Di situ siswa harus menganalisis dari tari tersebut, unsur waktunya seperti apa, unsur ruangnya seperti apa, dan unsur tenaganya seperti apa. Baik, seperti itu dari beberapa tari yang sudah Ibu lampirkan. Dan selanjutnya untuk pelajaran hari ini, Ibu harapkan siswa dapat mencapai semua tujuan pembelajaran yang sudah Ibu jelaskan di awal, agar dapat bermanfaat pula bagi siswanya masing-masing. Mungkin hanya itu saja dari Ibu. Tetap jaga kesehatan, pakai masker, cuci tangan, dan jaga pola makan. Kurangi keluar rumah, jika perlu di rumah saja. Mungkin hanya itu saja dari Ibu. Sekian dan